Itu tujuannya apa? Untuk dipakai sebagai alat misi mengkristenkan umat Islam. Itu menurut pikiran saja. Enggak, itu bukan menurut. Itu memang targetnya seperti itu memang. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah. Iblis bersumpah untuk kemudian mengajak seluruh manusia masuk ke dalam neraka. Iya, cuman kan kita ini punya klaim masing-masing. Ya, justru karena itu saya bertanya, Ya, kan? siapa yang datang kepada Paulus, Bung? Kita punya klaim masing-masing. Betul itu. Makanya saya bertanya, siapa yang datang kepada Paulus yang mengaku-ngaku sebagai Yesus? Itu siapa? Ya Yesus lah, jelas. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa itu adalah Yesus? Dalam Begini loh, firman-Nya. Mas Juma. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Jangan bilang dalam firman. Firman-Nya sudah tertulis. Firman yang mana? Firman di Kisah Para Mas Rasul. Akulah Yesus yang kau aniaya. Hanya Iya, karena suara itu. Mas Juma. Hanya karena suara itu terus. saja. Tunggu sabar ya. Iya, Sabar, terus? ganti-gantian Kristo. Hanya karena suara itu. Yes. Yesus mengatakan yang datang setelah aku adalah seorang penolong lain. Gak usah kau bawa situ yang tertulis Yesus itu. Yesus sendiri mengaku Gak yang usah. datang setelah aku adalah seorang penolong lain, bukan aku. Penolong lain. Terus, ya terus. Terus kenapa Terus justru Paulus? masalahnya di mana? Kenapa ada makhluk mengaku Yesus? Makhluk siapa? Siapa yang Yang makhluk datang di situ? makhluk itu makhluk. Itu bukan makhluk. Kau Itu yang makhluk. makhluk. Itu makhluk. Bukan Coba Anda makhluk. baca. Coba Anda baca. Bukan makhluk. Baca. Silakan. Kalau bukan makhluk, potong tangan Ngapain saya mau kalau baca? bukan makhluk, atau ambil kepala saya berikan kepadamu kalau itu bukan makhluk. Ngapain mau ambil Ya, kepala makanya. lu? Kepala lu itu Maka- nggak makanya. ada harganya. Makanya, coba saya bacakan Kisah Para Rasul 22 nomor 8. Coba Anda baca. Siapakah baca, engkau? baca. Siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya. Manusia, kau baca aja udah salah. Bahasa Yunaninya apa di situ? Udah, Nasoraios. nggak usah. Kami ini orang Indonesia, bukan orang Sekarang Yunani. yang berasal dari kota Nazaret itu apa? Hei, Sudah sudah apa? Nggak usah. Sudah Nggak usah apa? bicara masalah. Yang Nggak usah berasal bicara dari Yunani. Nazaret. Orang yang berasal dari Nazaret itu apa? Tuhan atau manusia? Tuhan atau makhluk? Kau kan tuntut untuk yang tertulis, ya tertulis kan itu. Ini yang tertulis, ini yang tertulis. Akulah Yesus, manusia Nazaret yang kau aniaya itu. Zuma, udahlah. Loh. Maka muncul pertanyaan, siapa makhluk yang mengaku Yesus sebagai orang Nazaret yang sudah dianiaya Mengaku ini? Yesus apa? Siapa yang mengaku Dia mengaku Yesus, akulah Yesus. Itulah Yesus. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu kalau ini Yesus? Sebagai Tuhan dan Juru Dari Selamat, mana kok Anda mengaku. tahu kalau ini adalah Yesus? Itu Yesus. Dari mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya pada saat Dari dia mana bertemu Anda itu, tahu kalau makanya ini Paulus adalah itu Yesus? bertobat. Dari Makanya mana itu Anda Paulus itu tahu bertobat. kalau ini adalah Yesus? Dari mana? Kalau itu Nabi Muhammad, pasti Paulus tidak akan bertobat. Justru itu Saya Yesus. tidak Makanya Paulus kaitkan dengan bertobat. Nabi Muhammad. Yang saya tanya, Wah, dari mana Anda tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yes, Yesus itu. mengatakan kalau ada Kau orang diam. yang berkata, dengar, Yesus mengatakan Diam, kalau diam, ada diam orang dulu. yang Kau berkata diam, bertemu Zuma. dengan aku, jangan diam kau dulu. percaya. Nah, Yesusnya mengaku kalau ada orang yang mengaku dia bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab aku datang nanti di akhir zaman ditandai dengan kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Jawab saya, ini siapa? Kalau Anda mengatakan ini Yesus, tolong buktikan kepada saya. Silakan. Ayo. Karena makhluk ini, makhluk yang merasuki Paulus ini menghantarkan Paulus 2 kali lebih jahat daripada dia sebelum bertobat. Coba. Dalam kelicikanku, dalam dustaku. Coba. Semuanya diakui dengan mulutnya sendiri. Kalau dia Yesus yang datang merasuki Paulus, buktikan kepada saya.
Karena Yesus mengatakan, aku akan pergi, sebab kalau aku tidak pergi, roh penolong lain itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus pergi adalah roh penolong atau roh penghibur atau manusia penghibur. Ayo, 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 ayo. Tunjukkan Kristen yang bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Para dewan guru yang telah hadir di sini, Masya Allah. Masya Allah. Ayo, buktikan. Ayo, Buktikan, ayo. ayo, ayo. Ayo. Pade, Makhluk Pade apa? itu kucingnya bunting itu, Pade. Makhluk apa yang merasuki Paulus sampai dia bisa mengarang cerita 13 buku? Ayo. Makhluk apa yang merasukinya ini? Ayo. Ayo. Kalau itu Yesus, adalah lebih baik dia merasuki murid-muridnya yang setia, yang tidak pernah membunuh muridnya, yang tidak pernah berkhianat kepada dirinya. Kenapa harus ke Paulus? Ayo. Cuma itu yang datang itu Yesus. Dari mana Anda tahu? Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Dari mana Anda tahu kalau itu adalah Yesus? Dari tulisan atas firman Tuhan. Ih, mati meja. Buktikan kalau itu Yesus. Dede tenami ku gondrong di. Yesus berkata, Apa berkata apa? nih saya kasih baca ya, Kisah Para Nggak Rasul usah 1. baca, kau itu cuma putar aja kau itu. Malaikat berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke langit meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke langit. Amin. Haleluya, haleluya. Berarti menurut Kisah Para Rasul 11, dengar. Menurut Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus naik dengan jasadnya dan Yesus turun dengan jasadnya. Pertanyaan saya, yang ditemui Paulus ini apakah dengan jasadnya Yesus atau hanya suara saja? Jawab. Itu hanya pikiran yang bicara, tafsiran. Pertanyaan Itu menafsirkan hal yang tidak benar. Pertanyaan saya, yang datang kepada Paulus ini lengkap dengan jasadnya atau tidak? Karena menurut Kisah Rasul 1 nomor intinya 11, tertulis di situ Yesus yang datang di Paulus dan Paulus itu bertobat. bertobat gimana maksudnya? Bertobat. Apanya yang bertobat? Bertobat apa? Bertobat. Apa bertobatnya? Berbalik dari yang membantai umat Kristen. Iya, oke. membantai pengikut Kristus. Berbalik dari membantai murid Yesus, oke. Setelah itu apa yang dia lakukan? Oh, menginjil dong. Menginjil. Siapa yang ngajarkan dia menginjil dan mengatakan hukum-hukum Tuhan itu sampah, kotoran? Oh, itu kan kasih karunia yang Kasih berasal karunia. Enggak nyambung kepada pengajaran bahwa siapa yang datang kepada dia. Ayo, buktikan kalau yang datang itu kepada dia itu adalah Yesus. Yesus mengatakan kedatangannya yang kedua ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Ayo. Kalau sekarang saya tanya cuma, kau percaya nggak Yesus datang itu? Kalau di dalam agama kami Isa yang akan datang kedua kalinya. Iya, saya tanya, kau percaya nggak Yesus datang? Kalau Yesus itu Bukan tokoh Isa, fiktif bukan Isa, buatan, saya tanya Yesus, bukan Kalau Isa. Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Iya, saya tanya Yesus, iya. bukan Isa. Iya, Yesus itu tokoh fiktif yang dibuat oleh orang Farisi yang dihadiahkan kepada orang Roma. Saya tanya, nggak usah putar ke Roma kemana, saya Lah, tanya. itu jawaban saya. Yesus itu tokoh fiktif buatan orang Farisi yang dijual kepada orang Roma. Saya tanya Yesus. Yesus Iya, bukan Yesus orang loh yang Farisi. ku jawab ini Yesus loh, teman-teman. Saya Bukan sudah orang jawab. Farisi. Yesus Bukannya Yesus itu kok bilang orang tokoh Farisi, fiktif. aduh. Dengar. Yesus itu tokoh fiktif karangan Farisi yang dijual kepada orang-orang Roma. Saya tanya Yesus bukan orang Farisi. Yesus itu tokoh fiktif.
Ya, saya yang tanya dikarang Yesus, oleh Yesus. orang Farisi. Tujuannya untuk diberikan kepada Roma sebagai penguasa saat itu. Saya tanya Yesus, kau bicara orang Farisi Roma, gimana ini semuanya? Aduh, Ya sudahlah, kalau IQ-nya rendah kayak ini bagaimana mau saya jelaskan? bukan IQ-nya rendah banyak, Pak. Bahasa Indonesianya nggak nyampe. Atau pura-pura kau yang bego bahasa kali ya? Indonesianya nggak nyampe kau. Atau pura-pura jahiliyah gitu. Ini yang jadi permasalahan sekarang ini. Menurut Yesus, dia datang nanti ditandai dengan jasadnya yang turun kembali dan ditandai dengan cahaya yang bersinar dari timur sampai ke barat. Itu Siap. tanda kedatangan Yesus. Berarti yang datang kepada Paulus ini bukan Yesus. Maka muncul pertanyaan, siapa yang datang mengaku Yesus kepada Paulus? Mengaku gimana? Itu udah tertulis bahwa itu Yesus. Ya itu makanya ditanya, siapa itu? Yesus. Yesus datang ke dunia dengan jasadnya, sementara yang didengar Paulus itu tidak ada jasad, cuman suara. Yes, itu Yesus. Tertulis Yesus itu mengatakan Yesus. kedatangannya yang kedua dengan jasad. Nggak usah lihat yang tertulis itu yang pada Ya saat saya ketemu nggak mau dengan- bodoh, saya nggak mau bahlul kayak ente. Anda yang bahlul Loh, berarti. Anda yang bahlul. Jelas-jelas Yesus mengaku dia akan datang kedua kalinya dengan jasad. Apa menangis? Nangis doang. Putus asa kali ya. Putus asa dia. Putus asa. Buktikan, Bukan buktikan. putus asa. Buktikan. Kenapa mau putus asa dengan Buktikan, kalian? ajak apa pendeta kalian ke sini. Ada yang keluar-keluar. Ya. Ada perdebat, saya akan hadir. Suruh si siapa namanya? Pendeta, nggak usah pendeta. Leo siapa itu? Anaconda. Suruh ke sini. Garen Lumoindong. Ya, suruh ke sini sekarang. Saya mau lihat sehebat apa dia menipu jemaat. Ngapain Saya menipu ingin jemaat? membuktikan bahwa tak ada seorang pun pendeta di atas muka bumi ini yang mampu membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus anak Maria. Akan Yesus. saya buktikan, tidak akan Yesus. ada itu yang bisa membuktikan. Enggak, itu Yesus sudah tertulis. Gimana mau membuktikan? Jadi kalau ada seseorang mengaku Yesus, suaranya saja kau dengarkan, itu kamu menganggap itu Yesus. Itu Yesus, makanya Paulus itu bertobat. Kalau kau datang di tempat gelap, mengendap-ngendap, terus saya lempari batu, tung, habis itu kau bertanya, siapa itu? Aku berkata, akulah itu kau Yesus yang kau sembah. Berarti kau akan percaya gitu? Hah? Itu penipuanmu. Nah, Itu penipuan. dari mana kau tahu kalau itu penipuan? Sementara suara itu kau dengar bahwa akulah Yesus. Nangis lagi. Nangis lagi. Kau cuma framing aja. Itu framingmu. Dari mana kau tidak tahu siapa saya? Yang kau dengar hanya suara. Itu framingmu. Akulah Yesus yang kau sembah. Bagaimana kau bisa buktikan bahwa itu bukan Yesus? Kau bukan Yesus, Roma. Dari mana kau bisa tahu? Dari mana kau bisa tahu kalau saya berdosa? Sementara kau tidak lihat saya. Kau cuma mendengarkan Zuma. suara. Makanya Zuma, kau banyak bukan laknat Yesus. yang kemudian ngaku-ngaku murtad. Bertemu Yesus di Madinah, bertemu Zuma, Yesus di kau kota itu bukan Mekah, Yesus. bertemu Yesus pada saat mendengarkan azan, bertemu Yesus pada saat sujud, bertemu Yesus pada saat Kau itu tahajud. bukan Itu Yesus, semua Zuma. adalah bullshit. Laknatullah alaih. Karangan-karangan Zuma, kau itu bukan cuplis, Yesus, kau itu cukup pembohong. percaya kepada iblis. Kalau ente tidak bisa membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus, berarti Membuktikan kamu gimana? adalah Sudah tertulis, keturunan terbukti kok bahwa cuplis. Yesus yang datang. Cukup Bagaimana mau percaya membuktikan? iblis. Bang Ayo. Zuma, mohon izin Bang. Ada yang Ya, kurang silakan. tadi Bang Zuma menyebutkan itu. Apa deh? Ada lagi itu yang mengaku ditemui Yesus kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia cuma pakai kolor, Bang. Betul. Betul sekali. Ayo, buktikan dong. Buktikan bahwa itu adalah Yesus. Pak, jangan cuma suara. Akulah Yesus yang ya. Jangan nangis. Nangis ngapain? Masya Allah, Lu Bang semua Aris, sudah tertulis itu terbukti kok. Ngapain La lu haula wa la kalian quwata illa pinter-pinter? billah. Itu kitab kami sudah Subhanallah. tertulis. Justru karena kitab kamu itu makanya aku tanya. Saudaraku Aris Erlang mau tanya ingin apa? mendengarkan apa jawabanmu. Dia capek-capek datang ke sini. Bang Zuma, Ahisugi. sekarang saya tanya, apa yang kamu Bang Handis mau tanya? Lebes, Sudah Adinda Yonatan tertulis, Nandang, terbukti. kemudian Alexer dan juga sahabat Kongso mau mendengarkan.
Siapa suara yang datang ngaku-ngaku sebagai Yesus kepada Paulus itu? Buktikan kepada kami. Itu aja yang kami minta. Buktikan. Kau diam. Buktikan. Kisah para Rasul 1 nomor 11. Kedatangan Yesus nanti yang kedua kalinya sama seperti ketika dia terangkat ke langit, lengkap dengan jasadnya, lengkap dengan nonotnya ketika ia turun kembali. Sementara suara yang didengarkan Paulus itu kontradiksi. Ada yang mengatakan suaranya didengarkan, ada juga yang mengatakan mereka tidak mendengarkan suara. Sudah kontradiksi, bukti kebohongan. Allah mengatakan wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Mereka hendak menipu Allah, sementara mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Anda mengatakan yang ditemui di sana adalah Yesus, itu cara Anda nipu diri Anda. Kayak mana caranya Anda bisa membuktikan? Bagaimana caranya Anda bisa membuktikan bahwa itu adalah bahwa itu adalah Yesus? Makanya kau diam. Ayo, silakan. Apalagi yang kurang jelas lagi, Suma? Itu udah tertulis. Mana Sekarang tertulis? kau mau peliter apa? Tertulis Mau peliter apanya? apa? Tertulis apanya? Di situ Siapa yang tertulis kau aniaya? bahwa Di dengar. situ Di situ tertulis kau yang tertulis menganiaya. akulah Yesus manusia yang datang dari Nazaret. Oke. Mengaku Jangan. Yesus memang, mengaku Yesus. Tapi bagaimana bisa Anda buktikan bahwa itu benar-benar suara. Yesus? Jawab. Jangan matikan suara. Bagaimana Anda bisa membuktikan bahwa itu betul-betul Yesus? Jawab. Iya. Iya, memang tertulis. Firman. Akulah Yesus, anak Yusuf si tukang kayu yang kau aniaya. Memang tertulis kayak begitu. Si Nabi Muhammad. Tapi buktikan kalau itu Yesus. Jangan cuma asumsi doang. Kita Kau yang orang asumsi. ingin membuktikan yang datang Kau yang itu asumsi. Yesus, si pemakan ikan goreng. Buktikan. Itu asumsi. Buktikan. Buktikan. Kalau Anda tidak bisa membuktikan bahwa Yesus datang kepada Paulus, maka terbukti Al-Quran mengatakan yang mereka sembah adalah syaitan. Iyad'una min dunihi illa inatha wa iyad'una illa syaitanan marida. Yang disembah oleh Kristen itu tidak lain adalah iblis. Al-Quran mengatakan itu. Kalau bukan iblis yang datang kepada Paulus, buktikan ke saya sekarang. Apa yang bisa kita lihat bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah anak Maria? Buktikan. Silakan. Ya buktikan, diam Zuma. Kita Ya, udah silakan. buktikan, kita paku. Silakan. Mana buktinya? Mana buktinya di kitab itu udah tertulis bahwa Yesus yang datang yang bertemu dengan Paulus sehingga Betul Paulus itu bertobat. sekali. Benar, tertulis Yesus berkata, kata Lukas. Sekarang kita ingin buktikan. Buktikan kalau itu betul-betul Yesus. Silakan. Apa buktinya? Satu. Dua. Jangan matikan Maiku. Tiga. Panggil semua penggawa-penggawa gereja, hadapi saya. Silakan. Biar ku pecahkan otaknya sekalian bersamaan. Otak kalian akan pecah semuanya dengan materi ini. Otak kalian akan meradang dengan materi ini. Kalian yang mengaku ajaran kasih, ajaran paling benar, anak-anak Tuhan, kalau tidak Anda bisa buktikan bahwa itu adalah Yesus, berarti kalian adalah anak-anak setan yang kemudian nampak seperti manusia. Silakan. Buktikan. Itu yang Ajak semua orang hebatmu menghadapi Bang Suma. Ini tantangan. Pendeta, pastor, dan orang-orang terpelajar di Kristen, Bang Suma menantang kalian untuk membuktikan bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Kalau tidak, benarlah kata Quran saya, yang kalian sembah itu adalah iblis, dan benarlah apa yang diterangkan di dalam kitabnya orang Yahudi, bahwa yang kalian sembah itu adalah setan. Yesaya 14 nomor 12, Yesaya 14 nomor 14, Yesaya 14 nomor 15, yang Kristen sembah itu adalah bintang timur, yang adalah bintang fajar, yang mana itu adalah Helel, yang adalah iblis. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Paulus.
Yesaya 14 mengatakan yang kamu sembah adalah iblis, dan Al-Quran mengatakan yang kamu sembah adalah iblis. Sekarang buktikan bahwa yang datang kepada Paulus adalah anak Maria, sang nabi dan sang rasul bagi Bani Israel. Buktikan. Silakan. Ya, buktikan, kita udah buktikan dalam firman. Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi Bang Ruma, wabarakatuh. Gurundaku, Ahli Iya. Jonathan, Bang Handi, dan semuanya lanjut. Aduh. Mana buktinya? Mana Bukti buktinya? apa? Bukti Kalau apa? yang datang itu bahwa adalah Yesus, mana buktinya? Iya, buktinya di dalam firman. Terus mau bukti apa kau Suma? Lah, di situ tertulis akulah Yesus, manusia dari Nazaret yang kamu aniaya. Mana buktinya? Lu itu tolol. Loh. Justru karena saya ini tolol menurut saudara, saya ingin tahu, buktikan dong kepada orang tolol ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah Yesus. Buktikan. Ya di firman itu, di firman udah terbukti. Itu pengakuan suara. Ada suara yang dia dengarkan Apa? berkata, akulah Yesus Apa? yang kau aniaya. Buktikan ke kita bahwa suara yang mengaku Yesus itu betul-betul Yesus. Kita percayai itu. Saya ngerti Anda percaya itu. Saya ngerti itu adalah kepercayaan buta. Nah, untuk supaya tidak dikatakan kepercayaan buta modal imani saja, buktikan kepada abangmu ini bahwa yang datang kepada Paulus itu adalah benar-benar anak Maria. Buktikan. Baru kepercayaanmu buta atau enggak? Loh, jangan kayak begitu. Di dalam kepercayaan saya, Nabi Isa alaihissalam itu diangkat ke langit. Oke, dan Kepercayaanmu juga lebih buta, Suma. Udah nggak bisa ampun dia. kenapa saya termute terus ya? Siapa yang mute ya? Nggak ada yang mute. Kayaknya udah amsyong dia. Ya, jadi kalau Anda sudah tidak sanggup lagi, silakan Anda turun, naikkan yang lebih pakar dari Anda, silakan. Halo, Ya, bagus. bro, Silakan yang lain, Kristen Kristo lagi. yang naik, Bang Juma. Kristo lagi. yang lebih paham tentang ini silakan. Silakan Kristo lagi, silakan Kristo. Ya, dari tadi dia disiksa